Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab wa hatta 'anhu min sama'il 'aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, di awal kata mari kita sabi-sabi dan panjatkan puja dan syukur pada Allah Ta'ala yang dilihat Allah Ta'ala kecurahkan rahmat dan nikmat pada tanya orang, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan dua buah nikmatnya itu akan berkekalan bina nikmat-nikmat yang lain sampai undang roh akhirat kelak. Dan nikmat tiada yang lebih besar ketimbang nikmat iman dan nikmat Islam, sebab nikmat dua buah nikmatnya yang akan membuat gedanya pemandu dan nikmati nikmat-nikmat yang sampai undang roh akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan menanti kedua-dua saga gedanya sabi-sabi tak kirimkan dan tak sanjung sejikan selalu beriring dengan salut kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau tanya pemandu dari alam yang penuh dengan terang benderangnya pengetahuan, dan kemudianlah pada seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau sekalian, dan pada seluruh ulama-ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimin maupun ulama-ulama mutaakhirin yang mutabar mundur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, di waktu yang singkatnya mereka ketanya sejenak segala datang dalam rukun dua al-khutbah, tanya renungi dan tanya cermati ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di awal khutbah Abnul Khatib bacakan, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, di mana gedanya di urut Jumat semua khatib sabi-sabi dipesankan kepada yang memandu mengenai pesan takwa pada Allah Ta'ala. Cuma kebanyakan dengan takwanya berarti ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan tertinggalkan ubina hal yang tergelarang oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan daging mentang lidahnya entah mentang yang gayut dan entah mentang yang tergelarang, jangan terbubut yang gelarang dan terbubut apa yang tergayut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan oleh Rasulnya. Dan menanti di dalam ayat ini berkata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian semua pada Allah Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 gegandingkan pesan takwa, perintah takwa pada adanya dengan perintah untuk berkata yang benar. Dan menanti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang khatib bacakan pada awal, Gekala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir."
barang segaso yang ka mengaku beriman, kagak patih dan kagak percaya dengan Allah Ta'ala dan kagak yakini mengenai akan turunnya kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, ataupun neindro mandat menyahana mampu berkata yang baik. Memang pesan Rasulullah hana banyak tikrek laga berkata yang baik, menyahana sanggup dan nyata pegah apa yang ke, maka taim jauh lebih ke. Dan apalagi lagi dunia lagi rupa gedanya lebih selamat ketimbang dia tak pegah apa dibanding dengan dia tak pegah apa. Menyala tak pegah bisa jadi akan natal. Ketika natalah maka akan timbul masalah. Oleh karena diam jauh lebih baik ketimbang tanya tajak pegah apa. Namun di sisi yang lain, najib mempapat gedanya lebih dia tak pegah apa ketimbang tanya. Dan gedanya ketika hendak tak pegah apa benar tak kile langguh tak pegah. Baik menali tak pegah baru engkau pikiran. Lihat gedanya lawitnya. Terkadang roh itu tak pegah apa yang kau menangkap kita pegah apa kamu pikiran. Lehnya tak tanggunglah akibat dari setiap perkataan yang katanya ucapkan. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat yang mulia. Sebagaimana katanya maklum bahwa dalam agama katanya yang namanya perkataan, yang namanya pembicaraan, hal-hal yang berkaitan dengan hukum terhadap perkataan-perkataan yang katanya ucapkan. Sebagai contoh, ketika sepasang pengantin baru hendak melangsungkan akad nikah, maka oleh wali yang diucapkan lafaz ijab, lalu oleh suami yang diucapkan lafaz kabul. Dan lafaz ijab dan kabulnya sama-sama merupakan ucapan, diucap dengan lidah, diucapkan dengan kata-kata yang jelas. Dan gara-gara perkataan ijab dan kabulnya, yang hakuna hubungan antara suami istri adalah sesuatu yang haram hukum, maka setelah dilafalkan ucapan ijab kabul, biarpun yang petangi mungkin hanya 5 minit kah selesai dan buat ijab kabulnya, tapi gara-gara 5 minit buat ijab kabul, yang hakuna kan harus jid ke halim nyo gara-gara perkataan ijab kabul. Dan menanti gara-gara perkataan, gara-gara ucapan yang terlontar dari lidah, yang hakuna merupakan sebuah pasangan suami istri yang sah, bisa saja menjadi pasangan yang sudah tidak sah lagi, gara-gara laku kagak ucapkan lafal talik ataupun cerai. Maka gedanya harus dah fikir-fikir ketika tak pegah haba, karena haba yang hanya pegah nama pak-pak haba adanya mengandung muatan-muatan hukum yang bisa menjerumuskan diri gedanya jika ruh telah tak pegah haba. Apalagi jika ruh hanya tidak bermain-main dalam bab tahlik. Kaum muslimin yang mulia, dalam catatan sejarah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Amri bab juz yang ke-15, pada suatu ketika pada masa Khalifah Al-Mansur, ada sepasang pengantin baru yang baru saja menikah. Sang suami bernama Isa bin Musa Al-Hasimi. Jadi yang namanya pasangan pengantin baru kerana penuh dengan percintaan dan penuh dengan hal-hal yang sangat membahagiakan. Sehingga di tengah suasana malam bulan madu, bak sebuah malam di tengah terang benderangnya bulan purnama, namun di bak malam yang tuahnya, karena cuaca sedang mendung sehingga bulan purnama tidak bisa terlihat dengan jelas. Lalu oleh sang suami bikin bak urina, wahai istri le, andai saja bulan purnama bak malamnya jauh lebih cantik ketimbang diri hidrat, maka sungguh jatuhlah talik ni pada gata kelilako. Dilako kekelaganya rupa karena bulan purnama sedang tertutup awan mendung sehingga tidak terlihat jelas kecantikan dan keindahan bulan purnama di bak malamnya.
Namun dengan izin Allah Ta'ala, rupa-rupanya berhembus angin sehingga lambat laun awan mendung yang habno bergerak, sehingga bulan purnama yang tertutup habno kan nampak kembali jelas dalam benderang, kalagak demam bercahaya, sehingga membuat paniklah sang suami. Mupikiran lagu nyo jatuh tadi gara-gara ucapan habno, sehingga menantingau bengahnya bagah-bagah itu bejang melapor pada Khalifah Al-Mansur. Wahai Khalifah, semalam ketika kamu duduk saja dengan istri, ruh lembagah haba lagi. Jika seandainya bulan purnama di malamnya lebih cantik ketimbang istri lain, sungguh jatuh tali ihai. Dan kemudian nyatalah nampak wujud bulan purnama yang begitu indah semalam. Kiban kira-kira perkataan ulun tuannya, apakah bisa menyebabkan jatuh tali? Menyala tali apakah tali ihai langsung ataupun tali satu? Sebab lengkun tali ihai tiga ke leher ke. Sehingga oleh Khalifah Al-Mansur dikumpulkanlah para ulama-ulama dari berbagai mazhab. Bantu boh mazhab gundak nibat istana Khalifah Al-Mansur untuk memecahkan persoalan Isa bin Musa Al-Hashimi. Setelah para ulama mencermati haba yang disampaikan oleh sang suami, ulama yang dari mazhab Syafi'i kenyaganyan haba kahir talik dan talik yang adalah talik menanjit ulama dari yang bermazhab Malik dan yang bermazhab Hambali sama-sama sepakat urungnya banghe bahwa diuragamnya kajatuh talik sehingga rencana balik tema maka mesti diurinangnya di menikah lain dengan suami yang lain dulunya. Nya lagi haba tanya payah pujina budak. Namun tirote ulama yang mengungkapkan pendapat babnya yang babnya dari mazhab Hanafi, sehingga katanya oleh Khalifah Al-Mansur nyawal ilhedro kadir mengungkapkan pendapat bahwa diuragamnya kajatuh tali terhadap urin babnya. Tinggal rentu yang Allah mengungkapkan pandangan renjebat, sehingga ke lisan ulama langgoh dan jauh wahai Khalifah izinkan membaca salah satu surah. Gebacalah lisan ulamanya surah At-Tin wat-Tini waz-Zaitun. Kemudian begitu kadru ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wahai Khalifah, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kamu ciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Jina wahai Khalifah, pertanyaan oleh tuan pada seluruh hadirin yang hadir di majlisnya dan yang lisan ulamanya. Ketika Allah Ta'ala sendiri garansi bahawa manusianya adalah makhluk yang paling gad dan yang paling lagak yang tercipta oleh Allah Ta'ala. Kira-kira punya Allah garansi kagak ACC apakah nama makhluk lain yang jauh lebih lagak dan lebih indah ketimbang manusia? Hana gejauh dia orang-orang yang hadir di majlisnya. Sehingga menurut oleh tuan wahai Khalifah, biarpun semalam sang suami mengatakan bahawa andai bulan purnama semalam jauh lebih cantik ketimbang istrinya, sungguh jatuh dalil nyo bulan purnama semalam tidak ada arti apa-apa ketimbang kecantikan sang istrinya. Karena Allah sendiri yang kagak asisi bahawa manusialah yang sebagus-bagus bentuk, sehingga purnama semalam tidak jauh lebih bagus ketimbang sang istri. Sehingga kesimpulan oleh tuan lisan ulamanya yang menurut ulama pribadi nyobati hana jatuh perkataan tadi punya, sehingga keselamatlah bahtera rumah tangga. Jadi pun pelajaran penting dari kisah singkatnya, nyotok gara-gara haba yang hana mupah. Ketika kandil itu pegang, maka barulah memikirkan. Maka jika oleh bertanya romandu, benar tak mikir-mikir terhadap haba yang akan tanya tak pegang. Daripada menyesal di depannya, lebih baik tanya tak fikir-fikir setiap perkataan-perkataan yang hendak tanya mengungkapkan. Maka jika Nabi SAW anjurkan bertanya romandu, faliyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata yang baik aw liyasmut ataupun ta'im romadan. Menyatanya hana mampu berbicara berkata yang baik, maka lebih giat ta'im romadan.
Dan di dunia modern lewatnya bukan hanya perkataan secara lisan yang harus hanya tahan dan tak mikir-mikir langgoh tak pegang, termasuk perkataan secara tulisan yang harus hanya mikir-mikir. Baik katanya karuh ajak ketik status sebab Facebook ataupun tempat-tempat yang elok yang kahanam ucap dan tak komentar bro baru lunya ketika ada komentar bro menangkap rutin ka disergap gara-gara hawa yang hana dan hana jelas tak pegang. Makanya penting kita bagi dan yang memandu tak termikir-mikir lagi ketika tak pegang. InsyaAllah mudah-mudahan selamat. Jadi Nabi SAW gedekankan pesannya supaya gedanya selamat dan orang-orang yang mendengarkan perkataan gedanya pun juga ikut selamat. Mungkin hanya nyomong dokumen sedikit nasihat dari ulun tua, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi ulun tua pribadi dan pada seluruh jemaah sidang Jumat yang kami hadir di masjid yang mulianya, mudah-mudahan menjadi kemanfaat dan iktibar bagi kita yang memandu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين ونفعني وإياكم بما فيه والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ولذكر الله أكبر.